Skąd ty ich wziąłeś, co? Przecież mogliśmy wpaść. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan khusus Polandia yang sedang berada di sebuah kapal. Salah seorang pasukan elit bernama Patrick memberitahu kepada saudaranya yang bernama Peng. Di situ Patrick menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mengambil salah satu memori yang sangat berharga dari seorang wanita yang bernama Eliza yang sedang berada di sebuah pulau. Wojskowej blisko nabrzeża. Co za jedna? Eliza Mazur. Setibanya di tempat tujuan, mereka menemukan sepasang suami istri yang tewas di tepi pantai dan ada juga seorang gadis muda yang menatap tajam ke arah mereka. Lalu di situ pria yang bernama Habir menjelaskan bahwa mereka adalah orang baik dan ia pun meminta kepada mereka untuk membawa gadis ini kepada si pembunuh orang tuanya. Lalu kemudian gadis itu pun menuntun mereka ke sebuah markas yang dijaga banyak sekali pasukan sehingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang penjaga, mereka pun dengan perlahan menyelinap masuk ke dalam markas dan bersamaan dengan itu salah satu teman mereka disandra oleh seorang wanita yang tak lain adalah Eliza. Lalu di situ Pang pun menjelaskan kepada Eliza bahwa mereka adalah orang baik yang ditugaskan mengambil memori darinya. Mendengar hal itu, Eliza pun lalu mempercayainya dan langsung menyerahkan memori tersebut. To się nie może dostać, nie Pawła na ręce. Namun saat mereka akan kembali keluar dari sana, tiba-tiba mereka pun diserang dari segala arah oleh sekelompok orang yang mana mereka dibuat bingung karena orang-orang itu menyerang dengan tangan kosong dan seperti tak sadarkan diri. Setelah berhasil lolos dari tempat tersebut, Peng melihat sekelompok tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Yoshi, yang mana di sana mereka terlihat sedang melakukan sebuah eksperimen yang dapat merubah seseorang menjadi sosok pembunuh brutal hanya dengan menggunakan sebuah mesin. Dan di saat itu juga Peng baru sadar kalau Patrick saudaranya sedang tidak bersama mereka. Lalu kemudian Peng pun memutuskan pergi kembali ke markas untuk menjemput Patrick. Namun ketika sampai di sana, Patrick nampaknya sudah terkena radiasi mesin tersebut. Tiba-tiba Patrick berubah dan sangat brutal dan langsung menyerang Peng. Peng yang tersudutkan pun tak punya pilihan lain selain menghabisi saudaranya sendiri, hingga pada akhirnya Patrick pun harus tewas. Dan yang tersisa di antara mereka kini tinggal berdua, Peng dan Habir. Lalu kemudian Peng menghubungi rekannya yang bernama Jack untuk datang ke titik penjemputan saat ini juga. Teraz to znaczy teraz. Nie mów mi, że klientów masz. Tapi entah kenapa di situ Elijah malah menolak pergi bersama mereka dan mengatakan kalau dia memiliki misi tersendiri. Peng yang mendengar itu pun tak mau ambil pusing dan tak bisa memaksanya. Di situ ia pun langsung pergi bersama Habir. Namun ketika akan pergi, lagi-lagi mereka kembali dikepung oleh para anak buah Yosip. Tapi beruntungnya mereka bisa lolos dari kepungan dan serangan anak buah Yosip. Setelah mendarat di Polandia, Peng malah ditahan oleh polisi Interpol lalu kemudian dibawa ke ruang interogasi karena polisi yang bernama Mike menganggap bahwa operasi yang dilakukan oleh Peng dan anggotanya adalah operasi ilegal. Lalu di situ Peng pun menjelaskan dan mengatakan kalau dirinya hanya menjalankan perintah dari atasannya. Tak lama kemudian seorang menteri pertahanan yang bernama Maros datang ke sana, lalu di situ Maros sangat marah kepada Mike karena Mike telah menahan seorang pahlawan perang. W co wy się kurwa bawicie? Zakuliście bohatera wojennego? Panie ministrze, Setelah itu Peng memberikan memori itu kepada Maros dan memberitahukan kalau saudaranya Patrick meninggal di dalam tugas ini. Namun Peng belum dapat mengetahui penyebabnya kenapa saudaranya berubah menjadi brutal. Mendengar hal itu, Maros pun mengatakan bahwa kemungkinan Patrick telah terkena radiasi mesin yang bernama South Shelter dan diketahui mesin tersebut dibuat oleh seorang profesor yang bernama Mazur, tujuannya untuk menyembuhkan kanker. Miało leczyć raka. Profesor Witold Mazur. Karena hal itulah Maros memerintahkan kepada Peng untuk menghentikan Jenderal Yosip. Mengingat anggotanya banyak yang gugur dalam misi sebelumnya, Peng kemudian menemui teman lamanya yang bernama Frankie dan juga Susan untuk meminta bantuan mereka dalam menjalankan misi ini.
Tapi di situ mereka berdua menolak karena mereka sudah lama pensiun. Namun setelah Peng menjelaskan bahwa Patrick tewas dalam kejadian itu, Frankie dan Susan pun akhirnya mau untuk membantu Peng dan Kabir, sekalian untuk membalaskan dendam kematian Patrick. Piotrek był. Dobra, po prostu się napiję. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di situ Peng dan rekan-rekannya menghadap kepada Maros untuk menerima sebuah arahan darinya. Dan di situ Maros mengatakan kalau Jenderal Yosip ingin menjual mesin Soul Carter kepada militan Afrika dan pembelinya sudah dalam perjalanan. Oleh karena itu Maros pun memberikan dua tugas kepada Peng dan rekan-rekannya. Pertama, Maros memerintahkan Pang dan rekan-rekannya untuk terlebih dulu menghabisi Jenderal Yosip dan para tentaranya. Dan yang kedua, membawa Profesor Mazur kembali ke Polandia. Setelah memberikan sebuah arahan, kemudian Maros memperkenalkan Sersan Demian kepada Peng dan yang lain, di mana Sersan Demian ini akan membantu mereka dalam menjalankan misi ini. Mazura. Stworzył broń raz. Jest w stanie... Setibanya di lokasi, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing. Lalu di situ Susan berhasil melumpuhkan dua orang tentara yang sedang berpatroli. Sementara Peng dan Kabir berhasil mencegat sebuah mobil truk yang mana di dalam mobil truk itu ada Eliza dan asisten Profesor Majur yang sedang disandra oleh anak buah Jenderal Yosip. Tapi di situ Eliza mengatakan bahwa dirinya sengaja menyerahkan diri karena Eliza ingin menolong ayahnya yang sekarang sedang ditawan oleh Jenderal Yosip. Mendengar penjelasan dari Eliza, Peng pun lalu mengajak bekerja sama Eliza agar bisa masuk ke markas tersebut. Yang kemudian Pang pun membawa truk itu dan menyamar menjadi anak buah Yosip. Sedangkan Susan bertugas mengawasi dari kejauhan dengan menggunakan sniper. Sementara di dalam markas terlihat Jenderal Yosep yang begitu sangat marah kepada Profesor Mazur karena Profesor Mazur tidak mau melanjutkan perbaikan mesin Soul Carter-nya. Tak lama kemudian Peng datang dengan menyamar sebagai anak buah Jenderal Yosep. Di situ Peng terlihat membawa Eliza dan asisten Profesor Majur. Lalu di situ Yosep langsung menghajar asisten Prof Majur dan memaksanya untuk memperbaiki mesin Soul Carter. Karena Yosep mengancam akan menghabisi Eliza, Profesor Majur pun dengan terpaksa memperbaiki mesin Soul Carter itu. Hingga tak berselang waktu lama si pembeli dari Afrika pun datang dengan satu koper uang untuk membayarnya. Fine. Lalu di situ Yosep langsung menunjukkan kehebatan mesin itu kepada mereka. Setelah terjadi kesepakatan di antara mereka, di situ Yosep memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Profesor Majur. Namun saat tiba di suatu ruangan, tiba-tiba Peng langsung menghabisi dua anak buah Jenderal Yosep. Setelah itu Peng bertanya kepada Majur kenapa ia mau membantu Yosep melakukan semua ini. Lalu Profesor Majur pun menjelaskan kalau dirinya dipaksa dan ditawan oleh Jenderal Yosep. Sementara itu di tengah perbincangan Peng dan Majur, Susan malah ingin menembak Majur karena ia mengira Majur juga terlibat dengan semua ini. Untung saja Peng dengan sigap menolongnya, lalu Peng pun percaya dengan si Profesor Majur. Kemudian Peng pun berusaha membawa Majur keluar dari sini. Sementara itu di luar Yosep terlihat dengan si pembeli sedang menaikkan mesin Soul Carter ke truk. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Peng. Lalu di situ Peng pun bertarung dengan si pembeli. Sementara itu Yosep berhasil kabur dengan membawa uang dan juga mesin tersebut. Setelah berhasil mengalahkan si pembeli, Peng langsung mengejar Yosep. Lalu di situ terjadilah pertarungan dengannya. Hingga pada akhirnya Yosep pun tewas dan mesin Soul Carter berhasil mereka amankan.
Singkat cerita, Peng pun kembali ke Polandia dan di situ ia bertemu dengan Maros untuk menyerahkan mesin tersebut dan Profesor Majur. Tapi ternyata dengan tak disangka Peng hanya dimanfaatkan oleh Maros untuk merebut mesin itu dari Jenderal Joseph karena ternyata Maros sendiri ingin menggunakan mesin itu untuk kepentingan militer. Hingga di situ Maros memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Peng, tapi tiba-tiba untung saja Mike datang tepat waktu hingga terjadilah baku tembak. Lalu di situ Frankie mencoba untuk membawa Peng ke dalam sebuah mobil karena keadaan Peng sudah terluka parah dan Frankie langsung menancap gas untuk kabur dari sana hingga pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Singkat cerita, setelah Pang dirasa sudah membaik, pada malam hari ia pun memutuskan untuk menghabisi Maros sendirian. Lalu di situ ia pun mulai menyelinap ke bawah sebuah mobil truk untuk bisa sampai ke markas Maros. Setelah berhasil masuk ke dalam, di situ Pang mulai melumpuhkan beberapa penjaga yang saat itu sedang bermain kartu. Dan dari kamera CCTV, Pang menemukan keberadaan Profesor Majur yang saat itu terlihat sedang mengkalibrasi mesin tersebut. Lalu di situ Pang pun menuju ke lokasi di mana tempat Profesor Majur berada. Satu persatu Pang habisi 2 orang penjaga, lalu ia menyimpan sebuah bom di mesin Soul Chatter itu untuk menghancurkannya. Setelah berhasil, namun saat akan membawa Profesor Majur pergi dari tempat itu, tiba-tiba Demian menyerang mereka. Di situ terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara Pang dan Demian. Keduanya sama kuat, namun karena Pang lebih hebat, akhirnya Demian pun berhasil dikalahkan oleh Pang. Lalu di situ Profesor Majul memilih untuk bunuh diri dengan bom untuk menghalau para tentara yang akan menyerang Pang. Setelah kejadian tersebut, Maros menghubungi Pang dan mengajak untuk bergabung bersamanya karena kalau Pang tidak mau, ia akan memberitakan kejadian ini kepada media dan Pang akan ia tuduh sebagai teroris yang membuat kekacauan ini. A ten twój występ tutaj? Namun yang tak Maros sadari, ternyata perbincangan mereka itu telah disadap oleh polisi, yang pada akhirnya polisi pun memiliki bukti atas kejahatan Maros. Beberapa hari kemudian, para masyarakat pun berdemo ke kantor Menteri Maros karena kejahatannya kini telah terbongkar. Lalu di situ Maros pun kabur memasuki sebuah mobil jemputan, namun ternyata supir mobil itu adalah temannya Pang. Lalu ia dibawa ke suatu tempat untuk dihabisi. Bez obaw.